Kali ini kita mau mengatasi Yamaha VCR yang katanya tarikan atasnya loyo, jadi saat digas tuh RPM-nya tidak naik habis. Coba bongkar knalpot dulu, cek dari knalpot dahulu. Ya, jadi tahap awal kita bongkar dulu knalpot, cek knalpot bagian lubang buangnya, bisa jadi ar yang tersumbat. Karburator juga ada yang patah setelan gasnya. Dan CDI juga kita lihat di sini, CDI yang biasa atau KW ini juga bisa pengaruh RPM-nya tidak naik. Nanti kita bongkar, kita cek sekalian. Karena dari pengalaman biasanya kalau arang yang banyak tersumbat di lubang buang blok itu juga bisa menyebabkan RPM itu tidak naik. Di sini kita bisa miringkan motor, lihat dulu dari bagian bawah. Kalau arangnya banyak kita bongkar blok. Ya, ternyata di sini bersih. Tidak ada arang yang menumpuk atau menutupi lubang buang. Untuk tahap selanjutnya kita cek bagian karbo. Buka ini. Di sini kita coba tenaganya masih tetap loyo. Nanti kita bongkar bagian blok. Kita lihat di sini packing bloknya sudah lapis 2. Karena alasan apa packing bloknya dilapis 2? Nanti kita bongkar, cek sekalian dengan ring piston, dengan sekalian dengan membrannya, kita cek sekalian. Jadi di sini kita cek dahulu bagian blok dengan kop, kita cek dulu, nanti tahap akhir baru kita cek di bagian karburator. Kamu omong terus now ini mau sebakarin motor. Mau Motor VCR itu kenapa maki kau baru kau mau untung toh, mau cari untung rencananya. Kita lihat bagian kop, ternyata kopnya tidak standar lagi. Ini sudah dipapas. Di sini lebar natnya sekitar 8 mili. Tapi orang biasa raca-raca motor beli begini baru raca. Dan kita lihat ini ruang bakarnya sudah cukup kecil. Ini sudah terlalu ekstrim. Jadi ruang bakar terlalu kecil juga, motor putaran atas tidak dapat, jadi loyo. Kita lihat di sini pistonnya tenggelam agak dalam karena di sini pakai blok lapis 2 lembar. Jadi kita bongkar cek lagi dengan blok. Siapa tahu ring pistonnya juga sudah haus, bisa salah satu penyebab motor itu tarikan loyo. Kita lihat di sini keadaan ring dan pistonnya masih bagus. Cuma kita lihat bagian blok ini sudah di porting. Jadi porting yang terlalu besar juga tidak bagus. Ini sudah cukup lebar. Ini juga bisa jadi permasalahannya tarikan loyo. Dan di sini kita cukup melonggarkan 2 bot mesin supaya mesinnya turun setengah bagian. Untuk membuka membran kita cek lagi. Ya, jadi di VCR untuk mengganti membran kita tidak perlu kasih turun mesin utuh, cukup kasih miring seperti ini, kita sudah bisa bongkar ke 4 baut.
saringan udara juga kita bongkar supaya tidak menghalangi untuk membuka baut pada membran. Di sini kita bisa sama-sama cek apakah membrannya masih baik atau tidak. Kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat membran, ternyata membran ini bukan asli motor lagi tapi sudah diganti dengan membran biasa. Jadi ini lidahnya ini ketiga-tiganya lidahnya sudah terbuka semua. Dan kita lihat di sini memang ketiga lidah ini sudah terbuka cukup lebar. Nanti membrannya ini kita ganti yang baru. Kalau asli sepertinya membran ini mahal, kisaran harga 500 sampai 600-an. Ya, jadi membran yang biasa itu seperti ini. Jadi tidak tahan panas. Lidahnya ini gampang terbuka. Ini tiga-tiganya sudah terbuka lebar. Untuk normalnya ketiga daun membran ini harus rapat. Jadi membrannya kita ganti baru nanti. Di sini kita bisa bongkar, lihat dulu kira-kira kekurangannya di apa kalau membran yang biasa itu. Ya, di sini kita lihat karetnya ini semuanya sudah berlubang. Ya, ini karetnya ini sudah lubang-lubang. Biasanya kalau membran biasa itu karet ini gampang terkupas bagian pinggir-pinggirnya itu. Jadi ini kita sudah beli membran yang baru tapi yang biasa. Ini merek Tokaido. Karena kekurangan biaya, karena membran asli itu cukup mahal. Di sini jangan lupa kita kancing lagi baut. Biasanya ada yang sebagian yang masih longgar. Jadi kita siap pasang. Orang Malaka. Kau bilang nih cari Malaka, orang Malaka ya. Nanti sesudah pasang semua membran, kita cek lagi bagian blok karena bloknya ini tadi sudah di porting. Jadi lubang buang juga terlalu besar juga bisa motor tenaga hilang. Bisa jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Sekarang kita tahap cek bagian blok. Ya, di sini saya ragunya lubang-lubang transfer ini diambil terlalu banyak atau sudah terlalu lebar. Ini juga bisa menyebabkan tenaga itu loyo. Kayak kita di sini lihat lubang buang sudah model segitiga. Ini terlalu besar juga, jelek. Model segitiga atau kowernya itu dapat tidak bagus. Lubang buang sudah terlalu besar juga, tidak bagus. Jadi kita cek membran bagus, ring pistonnya masih bagus. Jadi sekarang kita pasang yang tadi awalnya packing block di alas 2. Jadi di sini saya pasang satu packing saja. orang biasa kerja santai. Bisa jadi yang tahap pertama itu packing blocknya dipasang 2, mungkin alasannya karena mungkin kompresinya terlalu tinggi. Jadi kalau kompresinya terlalu tinggi itu motor putaran bawah tengah itu bagus, tapi putaran atas biasanya tidak dapat. Di sini ring pistonnya masih bagus, jadi kita pasang kembali. Dan ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Jadi motor ini motor Yamaha Force Fan, jadi sudah dirombak ke VCR. Jadi salah satu penyebab biasanya RPM atas loyo itu bisa jadi dari CDI-nya juga, karena CDI Yamaha Force Fan dan VCR itu berbeda. Jadi kadang-kadang biasa mesinnya Yamaha Force Fan,
sudah dirombak fish air, tapi memakai banyak Forfan yang memakai CDI fish air. Ini juga tenaganya kurang maksimal karena ada derajat pengapiannya berbeda. Kita lihat kopnya di sini. Di sini dangkal, harusnya kalau bawaan fish air itu lebih dalam. Ini juga menyebabkan kompresi terlalu tinggi. Jadi untuk mengakali kompresi yang terlalu tinggi, nanti packing bawaan packing kop kita pakai 1 lembar. Yang ini, yang di bagian blok sudah ada 1. Jadi tahap pasang pertama pakai 1 packing dulu. Kalau dirasa kurang bagus, nanti kita pasang lagi 1 packing kop. Jadi kita kancing dulu, pakai tahan 1 packing kop dulu. Setelah kopnya dikancing semua, tahap selanjutnya kita cek pada bagian karburator. Oke, pas sudah. Untuk bagian karburator di pilot jet itu sudah tidak bisa dibongkar karena sudah patah. Biasanya ada tanda seperti main jet ini, bisa pakai open plat, tapi itu bagian dalamnya sudah patah. Jadi untuk settingnya sudah susah. Ini bagian setelan gasnya juga patah, jadi kita bisa sumbat pakai sendal supaya angin jangan masuk. Jadi jarum skep ini terlalu irit di bagian atas, jadi kita bisa pindah di standar dengan urutan garis ketiga. Garis ketiga makanya kita hitung dari atas ke bawah. Pas sudah. Di dalam. Sekarang kita pasang knalpot dulu untuk siap kasih hidup. Pas sudah. Jangan paksa gas tinggi dulu, hasta kancing. Terus. Gagal. Stop. Di sini kita coba dulu, kalau tarikan atasnya tidak dapat, nanti kita bisa pasang tambah lagi 1 packing kop. Sekarang kita coba dulu. Dan di sini kata yang tadi tes masih setirannya masih terlalu kering. Jadi di sini kita bongkar lagi karburator, kita setting lagi pilot jet. Dan di sini packing kopnya kita tambah lagi 1, kira-kira perubahannya di mana? Kita lihat sama-sama.
karena biasanya motor yang kompresi tinggi itu biasanya pilojetnya atau spuer anginnya minta naik. Jadi di sini kita susah membongkar pilojet ini karena bagian dalamnya patah. Jadi kita bisa atasi dengan kawat kopling atau kawat gas. Kita kasih masuk seperti ini. Kita tinggal tarik kedua sisi, makanya tarik ke kiri kanan supaya untuk memperbesar pilojet. Jadi ini saya hanya cara mengatasi solusi apabila yang punya motor kekurangan dana atau biaya, kita bikinnya seperti ini. Jadi kalau untuk yang mau lebih maksimal, lebih bagus, ya karburator juga harus bisa ganti supaya kita bisa bongkar pasang pilojet dengan manjetnya, itu kita bisa bongkar pasang lebih gampang. Ya, jadi ini cara merojok pilojet dengan manjet itu dengan caranya seperti ini. Jadi ini pilojet saja atau bagian anginnya kita menggunakan kawat saja. Manjet juga caranya sama seperti ini juga untuk memperbesar. Tapi terlalu besar juga tidak bagus karena putaran awal terlalu besar juga motor berat. Kalau sesudah seperti ini, karburator kita bisa pasang kembali dan packing cope kita lapis tambah 1 lembar. Setelah pasang karburator, kita pasang packing cope. Kita pasang packing cope ini bertujuan untuk mengatasi kompresi yang terlalu tinggi supaya putaran atasnya bisa dapat atau napasnya bisa lebih panjang. Kita bongkar cope dulu. Ya, kita lepas cope, terus packing cope kita tambah 1. Jadi ini kita harus berusaha karena motor waktu dibelinya posisi keadaan begini. Jadi ini motornya kita beli motor second atau motor bekas. Jadi waktu baru dibongkar keadaannya sudah seperti ini. Saya hanya memaksimalkan saja. Misalnya ini tetap bawaannya tidak enak, berarti bloknya kita harus ganti baru, karburatornya kita ganti baru, bisa juga kopnya ganti baru karena ini papasnya sudah terlalu ekstrim. Dan kawan-kawan jangan lupa kalau ini motor ini mesin force fan. Kalau misalnya mesin force fan, biasanya kalau pasang CDI Fish Air biasanya itu tenaga kurang maksimal. Jadi kalau mesin force fan, CDI-nya juga harus force fan. Kalau mesin Fish Air, CDI-nya juga harus Fish Air karena force fan dengan Fish Air itu limit CDI-nya berbeda-beda. Jadi CDI berbeda-beda, bisa juga RPM-nya itu putaran atasnya lama kalau force fan pakai CDI-nya Fish Air. Ya, misalnya ini kalau kita tes memang tenaga atau RPM-nya kurang bagus, berarti seperti tadi Motor baru baratul tadi malam tuh dari karena pukul ini coatingannya sudah terlalu lebar, lubang buang juga sudah terlalu lebar, kita harus ganti kop baru, karburator juga harus baru. ada karena masih bongan. Sampai cabang saja. Agak bagus kah? Iya. Ini baru bagus. Sudah begini. Ya, jadi ini sudah lumayan bagus. Jadi himbauan untuk teman-teman, kalau mesin force fan, usahakan CDI-nya juga harus force fan. Kalau ini dari pengalaman saja, kalau mesin force fan CDI-nya
Fish Air, itu juga tarikan atasnya loyo. Karena penyakit seperti motor ini saya sudah alami 2 motor. Beli motor Fish Air tapi yang dapat Force One. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat.